Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Hikmah. Pada kali ini, kita berencana untuk menceritakan seorang nabi yang tabah dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala. Kisah ini diambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih, yaitu Nabi Saleh. Yuk, kita simak kisahnya baik-baik. Di suatu negeri, yaitu negeri Hijr yang gersang, tinggallah kaum Samud, yaitu suatu bangsa yang kuat dan ahli dalam memahat sebuah gunung menjadi rumah. Ketika mereka berada di negeri tersebut, Allah memberkahi mereka dengan tanah yang subur dan kekayaan yang melimpah. Namun, alih-alih bersyukur kepada Allah, kaum Samud malah menjadi lupa kepada Allah dan menjadi kufur. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah patung dan berhala. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung dan berhala tidak akan mampu memberi manfaat apapun untuk mereka? Hal ini dikisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 73. Wa ila Samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha takul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adabun alim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Sholih. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sungguh, telah datang bukti yang nyata dari Tuhanmu kepadamu. Unta betina dari Allah ini menjadi tanda kekuasaannya bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, agar kamu tidak ditimpa azab yang pedih." Karena kekufuran dan kesyirikan mereka, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh dikenal sebagai orang yang jujur, amanah, dan sangat bijaksana. Ia mengajak kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Namun kebanyakan dari mereka mengingkarinya. Mereka selalu menjawab, "Kami tidak mau mengikutimu. Engkau tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kami." Nabi Saleh berkata, "Benar, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Tapi aku adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah dan siksa api neraka." Beberapa orang mulai mengikuti ajaran Nabi Saleh, yaitu dari kalangan orang yang lemah dan miskin. Namun, para kaum pembesar menolaknya. Kaum pembesar itu malah menantang Nabi Saleh. "Kalau kau benar adalah seorang nabi, maka tunjukkan mujizatmu kepada kami." Mereka meminta Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor unta betina yang cantik keluar dari batu besar sebagai bukti kenabiannya. Kemudian, Nabi Saleh berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk meminta Allah mengeluarkan unta dari sebuah batu. Lalu, Allah mengabulkan doa Nabi Saleh dan terjadilah sebuah keajaiban. Batu besar tersebut terbelah dan keluarlah unta betina yang agung dan anggun. Hal ini seperti yang disampaikan Allah dalam surat Hud ayat 64. "Fawai qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adabun qarib." Dan wahai kaumku, ini unta betina dari Allah sebagai mujizat bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu menyentuhnya dengan gangguan apapun. Jika kamu mengganggunya, niscaya azab yang dekat akan menimpamu. Kaum Samud kaget dan terperangah. Mereka belum pernah melihat mujizat seperti itu. Kemudian, Nabi Saleh berkata, "Inilah unta Allah. Jagalah unta ini dengan sebaik-baiknya, dan janganlah kalian mengganggu atau menyakitinya." Hal ini seperti yang disampaikan Allah dalam surat Asy-Syams ayat 14-15. "Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha." Lalu Rasulullah Saleh berkata kepada mereka, "Biarkanlah unta betina Allah itu dan jangan ganggu minumnya." Namun mereka mendustakannya Saleh, lalu mereka membunuhnya unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka karena dosa mereka, lalu diratakannya dengan tanah.
Kemudian unta itu makan dan minum di negeri tersebut dan hidup damai bersama dengan kaum Samud. Sumur mereka pun dibagi menjadi dua, yaitu unta itu minum dari sumur satu hari dan kaum Samud minum di hari lainnya, begitu seterusnya. Unta itu mengeluarkan susu yang sangat banyak. Susunya cukup untuk diminum seluruh kampung. Sebagian kaum sangat bersyukur dengan nikmat Allah. Namun sebagian lainnya malah kesal. Bukannya bersyukur, mereka kesal karena unta tersebut diberikan keistimewaan oleh seluruh kaum. Para pembesar semakin khawatir terhadap pengaruh Nabi Soleh terhadap kaum Samud. Mereka mulai memprovokasi warga. Hai kaum Samud, jangan dengarkan dia. Yang dia inginkan tidak lain adalah untuk dapat menguasai kita dan negeri kita yang indah ini. Lalu mereka pun bersekongkol untuk membunuh unta Allah itu. Bahkan seorang wanita yang paling kaya di negeri itu menjanjikan hadiah besar bagi siapa yang mau dan berani membunuh unta itu. Dua pria kafir pun menerima tawaran itu. Mereka lalu bersiap untuk menjalankan niat jahatnya untuk membunuh unta Allah itu. Kemudian mereka mengikuti unta Allah hingga menuju padang terbuka. Setelah sampai di padang terbuka, mereka kemudian membunuh unta itu dengan kejam dan membiarkannya tergeletak tak bernyawa di tengah padang terbuka. Unta itu sempat lari ke arah gunung dan berteriak seakan menangis kepada Allah. Namun karena darah yang keluar semakin banyak, unta tersebut akhirnya meninggal di tengah padang rumput. Kaum Samud justru tertawa dan mengejek Nabi Saleh. Nabi Soleh marah dan berkata, "Wahai kaum Samud yang sombong dan kufur, kalian punya 3 hari untuk bersenang-senang." Nabi Soleh memperingatkan setelah 3 hari tersebut, azab Allah akan datang kepada kalian. Hal ini juga disampaikan dalam surat Hud ayat 65. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Namun mereka membunuhnya. Lalu dia, Soleh, berkata, "Bersenang-senanglah kamu di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Pada hari pertama, wajah kaum Samud menjadi pucat pasi. Mereka mulai takut dan memikirkan azab Allah. Pada hari kedua, mereka semakin takut. Bahkan wajah mereka memerah seperti api. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam karena paniknya. Namun, alih-alih bertaubat, mereka malah merencanakan untuk membunuh Nabi Soleh di malam hari. Untuk mencegah ancaman Nabi Soleh menjadi kenyataan pada malam harinya, mereka setuju untuk melaksanakan rencana pembunuhan Nabi Soleh. Dan 10 orang penyusup mengendap-endap mendekati rumah Nabi Soleh. Namun Allah mengabulkan rencana mereka dan membinasakan mereka seketika dengan petir yang menggelegar. Nabi Soleh dan pengikutnya segera pergi meninggalkan kaum yang durhaka agar tidak terkena bagian dari azab Allah di keesokan harinya. Kemudian pada pagi harinya langit menggelegar oleh suara petir yang mengerikan. Gempa yang sangat besar juga mengguncang negeri Samud hingga segalanya hancur. Satu suara yang sangat keras dari langit menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Kaum Samud pun tewas bergelimpangan di dalam rumah-rumah batu megah yang mereka buat sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan Allah dalam surat Hud ayat 67-68. Wa akhadal ladzina zalamus sayha fasbahu fi diyarihim jathimina tali ka'alam yarnaw fiha. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ala bu'dan li thamuda. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, sungguh, kaum Tsamud itu mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Tsamud. Tidak ada satu pun yang selamat dari azab dan murka Allah. Tempat yang dulu indah, kini mendadak sunyi. Hanya debu dan reruntuhan yang menjadi saksi kerasnya azab Allah. Bahkan burung dan hewan lain pun tak berani mendekat kepada azab Allah. Tempat itu kini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Mengetahui hal tersebut,
Nabi Soleh menjadi sedih melihat kehancuran kaumnya yang tidak mau bertaubat. Sebagai seorang hamba, ia tidak mampu untuk menahan murka Allah. Kini ia terus berdakwah ke tempat lain dan memastikan dakwahnya bisa diterima oleh kaumnya, untuk mencegah kaumnya terkena azab dan murka Allah. Kisah Nabi Soleh tertulis dalam banyak surat dalam Al-Quran, agar menjadi pelajaran bagi umat yang berpikir, dan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dibuat oleh umat Nabi Saleh. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Soleh alaihissalam. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Soleh adalah: pertama, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong seperti kaum Tsamud, walaupun kita kuat ataupun kaya. Ketahuilah, Allah adalah Al-Qawi, yaitu Maha Kuat, dan Al-Ghani, yaitu Maha Kaya. Maka tidak pantas kita sebagai seorang hamba sombong. Kedua, dalam hidup kita akan selalu dihadapkan pada sebuah ujian. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan kita, semakin berat ujian yang akan diberikan Allah. Sebagai contoh dalam kisah ini, unta atau nakatullah adalah ujian bagi kaum Tsamud. Mereka diperintahkan untuk menjagalah unta dengan sebaik-baiknya dan jangan mengganggu, apalagi menyakiti unta tersebut. Kaum Tsamud gagal untuk menjalankan perintah Allah yang diberikan kepada mereka. Maka Allah menurunkan azab kepada mereka. Ketiga, sebagai seorang hamba, kita harus senantiasa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Kita tidak boleh menunggu azab datang terlebih dahulu, baru kita mau bertobat. Ketahuilah, Nabi Muhammad beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali dalam sehari. Hal ini sesuai dengan hadis Bukhari, nomor 637. Demi Allah, aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Terakhir, kita harus mencontoh Nabi Saleh yang berani dan sabar dalam berdakwah. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim nomor 1893. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Serta surat An-Nahl ayat 125, Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran agar kita tetap rendah hati, bersegera menuju ampunan apabila kita melakukan kesalahan, dan selalu semangat dalam berdakwah. Kalau suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.